Qala al-muallif Al-Habib Ali bin Hasan Baharun rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Di dalam poin yang kedua beliau mengatakan begini, faradha Al-Habibu Ahmad bin Umar bini Sumaita mas'alatan. Beliau mentafrid itu menggambarkan atau mengumpamakan. Jadi memang para ulama-ulama ahli fikih itu seringkali beliau mentafrid, mengumpamakan. Seperti dalam fikih itu ada banyak pembahasan ulama, seumpama laufurido, seumpama ada orang misalkan tidak punya kubul gitu ya, tidak punya kubul, dan nanti dibikin atau punya, ternyata bolongannya pindah, apakah wajib kubul itu di situ tempatnya? Kan nggak wajib. Boleh di tempat lain. Cuman Allah membikin rata-rata di situ gitu. Tapi mungkin saja di tempat lain. Dan juga ulama menyebutkan, andaikan gitu ya, andaikan kubulnya tertutup dari mulai lahir, tapi Allah menciptakan di tempat lain, atau tertutup lalu para dokter membikin, jadi nggak ada nih, sama sekali nggak ada bolongannya, lalu dibikin di mana, misalkan itu di tafsil, membikinnya di atas perut apa di bawah perut. Nah, itu nanti hukumnya beda-beda dalam ilmu fikih. Dan memang betul ada, kemarin itu ada salah satu adik daripada Santi Al-Kausar, kemarin orangnya datang ke rumah minta doa mau dioperasi Selasa kemarin. Ini udah 1 minggu, wallahu alam khabarnya bagaimana. Jadi waktu mulai lahir itu nggak punya kubul, lalu dioperasi. Dan 6 bulan dikeluarkan kotorannya dari perut. Jadi ada usus 2 yang nongol di situ. Nanti katanya ya kerasa mulus nanti keluar dari situ, tapi ya gitu. Setelah 4 tahun kemudian kemarin sebelum dioperasi datang ke rumah minta doa. Itu juga ternyata pas dicek operasinya gagal. Jadi khawatir nanti kalau misalkan BAB-nya keras itu nanti bisa sobek, bisa bahaya. Akhirnya sekarang dioperasi lagi, dibuat lagi, dan sudah umur 4 tahun. Dan itu nanti nunggu 6 bulan atau 7 bulan atau mungkin 1 tahun keluar kotorannya dari perut. Ya gitu, seperti sementara. Nah ini artinya tafrid yang seperti ini di zaman dulu ya oleh para ulama, ternyata sekarang terjadi, dan hukumnya sudah ada jadinya seperti itu. Ini juga sama, faradha, jadi mengumpamakan atau menggambarkan, andaikan, bahasa Cidimusnya, jikalau andai kata seumpama misalkan. Kata Al-Habib Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, ada masalah begini, qala, dikatakan begini, seumpama ya, lau dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilin wa fi halaqatani, andaikan Rasulullah, ini andai, tapi ini memang pasti begitu, cuman ini tidak terjadi, tapi kalau terjadi pasti begitu gitu ya. Andaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke satu rumah, semoga Rasulullah masuk ke rumah kita ya, masuk ke satu rumah, wa fi halaqatani, dan di rumah itu ternyata ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok, halaqatun yadrasu fiha al-ilmu wa yu'allimu fiha an-nasu ya, wa yu'allimu fiha wa yu'allimu fiha an-nasu, betul ya, wa yudhkaru fiha al-halal wal haram. Misalkan andaikan Rasulullah masuk ke satu rumah, di dalam rumah itu ada 2 kelompok. Yang satu kelompok mereka belajar tentang ilmu, lalu ada orang-orang yang sedang mengajar, dan di situ disebutkan tentang halal haram, ini halal, ini haram, ini boleh, ini gak boleh ya, dijelaskan tentang ilmu di sana. Wa halaqatun, sementara yang satu kelompok lain, yang satunya yudhkaru fiya awsafun Nabi SAW. Di situ disebutkan sifat-sifat Nabi. Nabi itu adalah orang yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, artinya sedengan. Tapi sedengannya Nabi akan selalu sama, seimbang dengan siapapun orangnya. Ketika Nabi berjajaran dengan orang yang tinggi, maka Nabi akan seimbang.
tidak ada satupun orang yang melebihi Nabi dalam tingginya. Siapapun ketika dekat dengan Nabi. Nabi itu selalu seimbang dengan yang lainnya. Dan Nabi itu rambutnya tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus, kan begitu. Sifat-sifatnya disebutkan. Nabi itu adalah Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, Al-Fatih, misalkan ya. Sifat-sifatnya disebutkan. Wa fiha dzikru wiladatihi, dan di situ disebutkan tentang kelahiran Nabi. Bagaimana kelahiran Nabi Muhammad SAW ketika Nabi lahir, ya, Iwanu Kisra pada hancur, lalu patung-patung sampai hancur dan sebagainya. Ada tanda-tanda kelahiran Nabi diceritakan di situ. Yajlisun Nabi SAW ila ayyi halaqatain, dan Nabi duduk kira-kira Nabi akan milih ke halakoh yang mana, ke kumpulan yang mana. Apakah ke kumpulan yang di situ menceritakan sifat-sifat Nabi, sifat-sifat kelahiran Nabi, tanda-tanda kelahiran Nabi, dan sirah Nabi, syama'il Nabi, atau akan duduk di tempat di mana di situ membahas tentang ilmu fikih, tentang ilmu sharaf, tentang ilmu tauhid, ya, tentang halal, haram dan sebagainya. Kira-kira Rasulullah akan milih yang mana? Maka qala Al-Habib Ahmad bin Smith, beliau berkata, yajlisun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal halaqatil lati yu'allimu fihan nas. Rasulullah akan duduk di rombongan, di kumpulan yang di situ orang-orang sedang mengajar. Wa fiya dzikrul halal wa haram, dan di dalamnya menyebutkan tentang halal, menyebutkan tentang haram. Sementara wal halaqal lati yuzkaru fi awsafun nabi sallallahu alaihi wasallam wa wiladatuhu, sementara kumpulan yang di situ disebutkan sifat-sifat Nabi dan kelahiran Nabi itu mustamilatun ala ilmin matlubin, itu mencakup kepada ilmu yang dituntut, ilmu yang memang diperintahkan untuk melakukan itu. Walakinnal ula aukadu, tetapi yang pertama itu lebih kokoh, lebih kuat, lebih mulia. Ya, memang di situ sama-sama bagus. Ada ilmu yang harus kita kenal. Ketika menceritakan tentang sifat-sifat Nabi, itu adalah ilmu pengetahuan yang harus kita kenal. Tetapi yang awal itu lebih mulia dibandingkan dengan yang kedua. Artinya apa? Majelis ilmu itu lebih baik, lebih mulia daripada majlis-majlis hanya sekedar zikir, wirid. Tapi kalau sebagian ulama kayak guru mulia kita Buya, beliau ada beberapa majlis pertama zikir dulu, ya, wiridul fatih, ya. Setelah itu baru ngaji. Ini menggabungkan, ya, penggabungan menjadi satu. Dan apa hikmahnya? Kenapa di sebagian majlis ada maulid dulu lalu baru ngaji, ada wirid dulu baru ngaji? Kenapa? Padahal sudah jelas utamanya adalah ngaji, supaya orang itu nggak langsung ngaji puyeng jadinya. Tapi gimana? Dibersihkan dulu hatinya, ditenangkan dulu pikirannya, sehingga dengan apa? Dengan faidah barokahnya sholawat kepada Nabi, barokahnya wirid, akhirnya orang sudah menjadi tenang, sudah ibaratnya udah dimukadimah, udah dibersihin, habis itu baru ngaji. Nah, maka ketika ngaji itu masuk ilmunya. Kalau datang-datang langsung ngaji ini agak kaget, agak gimana ya, kayak mobil ibarat baru dinyalain langsung bus begitu. Tapi kalau dikir dulu sedikit, ada mukadimah, pemanasan, habis itu ngaji, ya, seperti itu, ya. Poin yang ketiga, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu farahan birajulin yahfadu zubada masalan min rajulin yahfadul maulid. Kalau tidak salah dalam hadis lain juga ada, ya, waktu itu Nabi Muhammad masuk ke masjid. Di situ ada dua halaqah, yang satu zikir pada Allah, yang satu membahas tentang halal haram, isi kandungan daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Maka Nabi mengatakan dua-duanya ini adalah halaqah yang baik, namun yang ini isyarah ke yang mana? Yang membahas tentang hukum-hukum fikih itu lebih afdol, kata Nabi. Dalam keterangan ada seperti itu, terangan hadisnya. Kalau ini kan lau furidu, andaikan begitu. Tapi ke dalam satu keterangan itu memang betul-betul Nabi masuk ke satu masjid, ada dua kumpulan orang yang beda, yang satu zikir, satu ngaji. Itu Nabi lebih memilih condong kepada yang ngaji, seperti itu.
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu farahan. Nabi itu lebih bahagia, lebih senang birajulin dengan seseorang yahfadu zubada, yang hafal nadham Zubad karangan Ibnu Ruslan. Ya, itu yang sering kita sebutkan, itu termasuk daripada isi kitab Zubad. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Itu bait dari Zubad itu, ya. Andaikan Nabi itu akan lebih bergembira dengan seorang laki-laki yang hafal Zubad, masalan seumpamanya, min rajulin, daripada seseorang yahfadul maulid. Yahfadul maulida, yang hafal maulid. Jadi kalau ada dua orang nih, yang satu hafal maulid, yang satu hafal Zubad, yang satu hafal maulid, yang satu hafal alfiyah atau hafal apa namanya, Imriti, atau hafal Nadham Maksud, atau hafal Al-Bahjatul Hawi 5000 bait fikih, ya, lil Imam Mawardi kalau tidak salah, ya. Itu lebih senang Rasulullah daripada ada orang yang hafal maulid. Lebih hebat lagi, ya hafal maulid, ya hafal Zubad, gitu. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Lah, ini yang tadi saya sebutin ini ternyata dari sini. Mohon maaf tadi saya nggak lihat, karena memang saya nggak buka-buka dulu memang. Makanya jadi saya sampaikan, kalau tidak salah ada gitu kan, saya sampaikan. Dan ini ternyata sebenarnya di setelahnya ini ada di sini. Nah, oh Ustaz pura-pura aja biar kelihatan tahu. Enggak, demi Allah saya nggak tahu, ya. An Abdullah bin Amrin, ini yang tadi saya sampaikan. Ini lebih apa? Lebih jelasnya, jadi disebutkan riwayatnya juga gitu. Dari Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, bahwa Rasulullah itu beliau pernah satu ketika masuk ke masjid. Fara'a majlisaini, lalu Rasulullah itu melihat ada dua majelis di situ. Ahadul majlisaini yad'una Allah wa yarghabuna ilaihi. Yang satu majelis dia berdoa kepada Allah, zikir pada Allah, dan juga dalam sungguh-sungguh kepada Allah sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu zikir. Lalu ganti sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, lalu baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ya. Zikir isinya mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhar, sementara majlis yang satunya yata'allamuna al-fiqh, mereka mempelajari ilmu fikih. Wa yu'allimuna, dan mengajarkan ilmu fikih, belajar dan mengajar di situ. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, kilal majlisaini ala khairin. Kilal majlisaini ala khairin. Dua majlis ini dua-duanya khair, dua-duanya bagus, kata Nabi. Ya, ada orang biasanya bilang khair, insyaallah khair. Khair ini bingung, ya. Khairun itu bingung, khairun itu bagus. Bahasa Arab itu gitu. Gara-gara titiknya kehapus jadi makna bingung. Khair bagus, khair bingung. Ada orang namanya khair, panggilannya khair. Khair sini khair, bingung terus. Ada salah satu guru saya, nama istrinya itu namanya Titi. Titik itu kan, kalau bahasa orang Jawa kan, kalau titik itu kan ada tulisan K-nya, titik gitu ya. Kata teman-teman, Pak Kiai ada fulan, Pak Kiai fulan ini titiknya hilang, bingung. Nama orang kiainya Khairon. Pak Khairon, istrinya kan namanya Titik. Pak Khairon, titiknya hilang, bingung katanya. Artinya apa? Bisa diartikan khair, titiknya hilang, jadi maknanya bingung. Bisa diartikan Pak Khairon, titiknya hilang, istrinya hilang, pasti bingung. Kan begitu. Jadi titiknya hilang. Jadi titik hilang aja bisa rubah makna. Kata Nabi, kilal majlisaini ala khairin. Dua-duanya majlis ini bagus. Ahaduhuma afdalu minal akhar. Tapi satu dari antara dua majlis ini ada yang lebih afdal. Lalu Nabi menjelaskan, amma haula, menunjuk ke majlis yang berzikir kepada Allah. Adapun mereka fayad'una Allah, mereka berdoa kepada Allah.
wa yarghabuna ilaihi, dan sungguh-sungguh menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah. Insya'a a'tahum, kalau Allah berkehendak maka mereka akan dikasih oleh Allah apa yang dia minta, ya kan? Dia kan pada doa kepada Allah tuh, dan sungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah kasih. Wa insya mana'ahum, kalau Allah menghendaki tidak mau ngasih, maka Allah tidak akan ngasih kepada mereka. Wa mahaula, nah adapun yang ini nih, kata Nabi, yang mana mereka belajar dan mengajar, membahas tentang hukum-hukum Allah, membahas tentang halal haram. Fayata'allamuna wa yu'allimuna, mereka belajar, wa yu'allimuna al-jahila, dan mereka mengajar orang-orang yang bodoh. Dan kata Nabi apa? Wa innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus itu sebagai mu'allim, sebagai pengajar. Makanya ada satu kitab karangan kalau tidak salah Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, namanya Ar-Rasul Al-Mu'allim. Itu waktu itu saya lagi ngobrol sama Buya, ada satu santri yang memberikan kitab itu ke Buya. Buya, ini kitabnya Ar-Rasul Al-Mu'allim. Oh, ternyata Buya juga membaca kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim. Jadi Rasul itu mu'allim, diambil dari kata wa innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus sebagai mu'allim, pengajar. Makanya guru kita adalah Rasul SAW. Apapun guru-guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya, guru-gurunya dari gurunya, terus sampai kepada Rasulullah. Berarti guru kita ini sebagai mu'allim, mu'allim dari mu'allim sampai Rasulullah. Maka al-mu'allim al-awwal adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu sebagai mu'allim. Nah, wa haulai afdal, kata Nabi, mereka para mu'allimun, para muta'allimun, para pengajar dan para pelajar ini adalah haulai afdal. Mereka adalah yang lebih afdal, lebih utama, kata Nabi. Ya. Sehingga akhirnya bagaimana? Fa'atahum, lalu Nabi mendatangi majelis yang mengajarkan ilmu agama dan mempelajari ilmu agama, hatta jalasa ma'hum, sampai Nabi ikut duduk bersama mereka. Ini dalam kitab Al-Manhajus-Sawi dan juga kitab Nashru Thayyib Ta'rif, ya, dalam beberapa kitab ini dijelaskan tentang hal tersebut. Intinya apa? Bahwa majelis ta'lim itu lebih afdal dibandingkan dengan majlis-majlis yang hanya diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau zikir itu tadi diantaranya yang di sini dibahas, satu, kalau Allah mau ngasih, dikasih. Ini orang kan berzikir nih, Allah kasih. Kalau Allah nggak mau ngasih, nggak bakal. Tapi kalau belajar dan mengajar, dia pasti dapat ilmu. Mengajar akan dapat faidah, belajar apalagi lebih banyak faidahnya. Kan begitu, satu. Kedua, kalau zikir itu pahalanya hanya pada dirinya dan mentok pada dirinya, tidak akan melebar ke yang lain. Tapi kalau belajar, setelah dia belajar dapat ilmu, dia sampaikan ke orang lain, lalu orang lainnya mengamalkan atas dirinya, maka dia dapat pahala. Setelah itu dia mengajarkan lagi, mengajarkan terus, pahalanya kan mengalir terus. Tapi kalau sholat 1000 rakaat, andaikan dia dapat pahala, maka pahalanya cuman untuk dirinya, selesai. Dia mati, selesai urusan. Tapi kalau belajar, lalu setelah belajar mengajar, maka ilmu ini akan diberikan kepada muridnya. Muridnya punya murid, muridnya punya murid, terus ke bawah. Maka kita yang di atas tetap akan mendapatkan pahala, karena termasuk daripada apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, termasuk daripada amal jari, ya, amal yang mengalir, seperti itu.